Pemirsa, Nur Petunjuk Kecerdasan NPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, untuk yang kesekian kalinya kami menyapa pemirsa. Semoga pemirsa dalam keadaan sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani. Yang susah hilangkan kesusahannya, yang sumpek diganti menjadi keceriaan, yang terlilit hutang dibebaskan hutangnya, yang tadinya mau kejegur balik. Monggo Kang Dedi, dungani dhisik. Salam Jumat. Terima kasih dengan apa yang telah diberikan kepada kita bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azim ila qawil kitabil karim walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayat. Terima kasih pada kesempatan malam hari ini kita berjumpa lagi. Mau tidak mau kita sadari maupun tidak bahwa sesungguhnya kehadiran Sang Hadir, adanya daya di dalam diri kita sehingga menjadi berdaya, itu semata-mata karena kasih sayang. Kehadirannya Sang Hadir, keberadaannya Sang Hadir di dalam diri kita, selalu menemani kita, selalu meliputi dalam diri kita secara utuh, tidak pernah terputus. Yang lupa, yang lalai, yang tidak sadar adalah kita. Karena mengapa tidak sadar, tidak menyadari kehadiran Sang Hadir, keberadaan Sang Ada dan Sang Hidup di dalam kehidupan itu sendiri. Karena kita hidup, belum tentu kita menyadari itu. Karena selama ini kita telah
dijebak oleh berbagai macam keadaan, oleh berbagai macam kesulitan yang berkaitan dengan sesuatu yang materi. Karena kita sering terjebak dengan hidup itu, sesungguhnya kita sering melupakan bahwa apa yang selama ini kita cari sesungguhnya bukan materi, tapi sesungguhnya di balik itu ada immaterial yang harus kita ketemukan di situ. Karena apabila kita mengejar material, maka seringkali immaterialnya yang terlepas. Itulah mengapa kita harus sadar ada sesuatu yang berkaitan dengan namanya ketauhidan itu sendiri. Mengapa Allah mulai awal dalam penciptaan langit dan bumi ini kita selalu tidak bisa terlepas dari ketauhidan. Karena kita hidup mau tidak mau, kita sadari dan tidak, adalah jasmani dan rohani kita. Karena mengapa? Adanya rohani itu sesungguhnya untuk membuktikan bahwa sesungguhnya ada substansi dan esensi dalam hidup itu yang berkaitan dengan material dan immaterial ini. Ini equal. Tidak bisa sekedar kita pandang tidak utuh, menyeluruh tidak bisa. Karena nanti akan terpotong. Sedangkan sesungguhnya segala aktivitas kamu yang berkaitan dengan fasilitas di bumi wal ard ini sesungguhnya tidak bisa meninggalkan yang esensi itu. Lah yang esensi inilah yang mestinya kita kedepankan. Baru yang materialnya ini akan mengikuti. Makanya kemarin saya contohkan, kita membeli dipan, kita membeli tempat tidur, maka kolomnya akan mengikuti tempat tidur itu. Jangan kita mencari kolomnya, tapi tempat tidurnya tidak kamu persiapkan. Tempat tidurnya tidak kamu buktikan di situ, kamu kedepankan di situ, maka kamu tidak akan menemukan kolom itu sendiri. Karena ini equal, harus ada bukti yang kamu rasakan. Ini nanti hubungannya sangat erat terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada dirimu untuk menyelaraskan itu. Makanya dalam kitab Al-Quran surat pertama Al-Baqarah itu bunyinya Alif Lam Mim Dzalikal kitab la raiba fihi huda lil muttaqin. Artinya di sini apa? Bahwa Alif Lam Mim Dzalikal kitab la raiba fihi, tidak ada keraguan dengan Alif Lam Mim itu diturunkan kepadamu. Itu lah yang tidak kamu ragukan tentang penurunan yang namanya kitab suci itu apanya? Kalau tulisannya itu sudah dihilangkan. Gimana? Ini menarik sekali karena mengapa? Kita harus mengupas ini di sini, saat ini, sekarang. Karena nanti setelah dari sini kita tidak bisa mempraktekkan segala daya yang oleh Allah di toolnya dikasihkan dalam hidupmu itu. Saya pengen tahu orang yang bisa menjawab bahwa seluruh panca indera yang ada, alam semesta ini ada setelah kita tidak ada. Itu tidak mungkin ada. Itulah keniscayaan Allah sesungguhnya. Karena mengapa? Penciptaan langit dan bumi, alam semesta, dan apa yang ada di dalamnya, dan apa makhluk hidup yang ada di sini, itu tidak ada sebelumnya. Sebelum ada langit dan bumi dipisahkan ini, maka tidak ada kehidupan di situ. Adanya kehidupan ya di sini, saat ini, sekarang. Setelah dari sini maka tidak akan ada lagi seperti itu. Makanya mengapa panca indera itu ditaruh di dalam fisik? Itu merupakan salah satu bentuk Allah yang substansi dan esensi itu membuktikan bahwa sesungguhnya ada korelasi yang luar biasa di situ. Itulah yang harus kita bahas lebih konkret, lebih mengerucut nanti biar tahu hubungan antara katalisasinya itu tadi. Karena ada penciptaan bumi dan langit, berarti ada jarak. Saat ada jarak ini berarti pendekatannya tidak sekedar materialnya itu, tapi immaterialnya ini yang harus kamu ungkap. Sehingga kamu nanti tidak kebalik-balik kacamatamu.
Kamu udah kebingungan mensikapi hidupmu sendiri itu. Karena mengapa? Ada sesuatu yang sifatnya materi, tapi ada sesuatu yang sifatnya immaterial atau energinya. Saya contohkan gini, contoh kasus. Kamu melihat cabai, maka cabai itu wujudnya ya cabai, dan itu pun kesepakatan. Cabai itu di sini. Tapi begitu kamu nanti ke luar negeri, maka namanya nggak cabai, karena itu kesepakatan yang ada di wilayah itu, yang ada secara geografi. Tapi kalau kita sudah meloncat tidak di geografi secara Indonesia atau mungkin Jawa lebih spesifik, itu tidak ada sebutan cabai. Di sana nyebutnya akan lain lagi. Tapi bahwa sesungguhnya esensinya cabai bukan di bentuknya cabai itu, tapi esensinya, energinya, itu immaterialnya, ya di pedasnya itu. Itulah bentuk salah satu tumbuhan bagaimana tasbihnya kepada Allah. Dan itu seumur-umur tidak ada ceritanya cabai akan dipengaruhi, sama-sama ditanam dalam satu lahan. Cabai tidak akan terpengaruh oleh manisnya tebu yang ditanam di situ. Dan sebaliknya tebu tidak akan terpengaruh oleh pedesnya cabai itu. Makanya seumur-umur sampai usia jenengan semua sekarang tidak bisa tahu cabai itu kamu makan manis. Sebaliknya nggak ada tebu kamu makan pedas. Itulah bukti bahwa sesungguhnya ada hukum ketetapan Allah yang mengikuti di penciptaannya itu, dan itu namanya tasbih. Karena dia mentasbihkan itu. Beda kalau kamu nanti mengingat, itu gegigirnya. Jadi itu harus dikupas dulu di sini. Kalau kamu secara mendasar tidak mengupas itu, maka ketauhidanmu tidak akan kamu ketemukan di dalam dirimu itu. Karena selalu gaib, karena kamu tidak bisa menghadirkan bukti itu sendiri di dalam dirimu. Itu, saya kira seperti itu. Monggo kalau ada biar lebih ininya. Kalau begitu ada tasbih, ada zikir. Otomatis, Kalau, karena itu bergandengan. Kalau zikir itu mengingatkan. Kalau zikir itu mengingat, akar katanya ad-dzikru itu kamu selalu mengingat. Tapi kalau mentasbihkan, laku yang telah dikunci oleh hukum-hukum Allah berkaitannya dengan roh, ya itulah. Makanya seperti kamu muda menjadi tua, ini adalah hukum Allah. Tidak bisa makhluk hidup apapun pasti mengalami muda menjadi tua. Ini tidak bisa kamu hindari, karena hukumnya Allah sendiri yang telah ditempelkan kepada dirimu. Ditasbihkan. Nah itu pasti ditasbihkan. Itulah akhirnya ada kata-kata tasbih. Nah, kayak petir, tasbihnya geluduknya itu, gitu loh. Kayak api, tasbihnya panasnya itu. Makanya api sampai sekarang harus panas. Kalau tidak panas berarti bukan api, something wrong. Ada sesuatu yang salah. Lah itulah kamu harus riset, kamu teliti, kamu analisa, kamu observasi, kamu burning di dalam dirimu. Itulah butuh perenungan. Itulah nanti scientific itu sangat korelasinya sangat erat sekali terhadap ketauhidan itu sendiri. Itulah. Makanya Allah itu bisa kamu temukan dimanapun tempatnya. Itu Betapa sederhananya ketika Allah mentasbihkan tanaman atau tumbuhan dengan Allah mentasbihkan hewan. ya, Di darat, di air, laut, di udara. Dan tapi itu semua contoh. ketika manusia yang ditasbihkan bisa menarik kompleksitas. Sangat Iya, banyak. iya, heterogen Tidak sekali. bisa seperti cabai pedas, tanah ada yang bisa menghidupkan, subur atau malah mematikan sekalian. Ya, Tapi ketika manusia, saya berpikir ya sederhana saja, seperti yang sebelum-sebelumnya ketika manusia hidup terjaga, hidup terbangun hidup, dari bangun, hidupnya, terjaga, tersadar. Itu puncak nanti, Ya. tinggi sekali puncaknya. Jadi ketika 4 itu pembagiannya, atau kita golongkan dalam 4 kategori, banyak orang walaupun usianya sudah di atas 40, tapi masih belum bangun. Ya, tapi hidup. Jangankan bangun, bangun aja belum, apalagi terjaga dan sadar. Ya, Artinya bahkan usia 71 ke atas saja masih belum bangun. Nah, keprihatinan Pak, ya, ini keprihatinan. Yang saya ungkapkan ini keprihatinan. ya, kegelisahan semua orang saya kira. Ketika saya punya anggota keluarga
Ya. Dan saya ajak untuk berpikir bahwa ini loh begini, TKI jalan tol wis berhubung wis tuwek, dan jalan tol wis gak usah leren toko iki manus lebih tol iki kapune gak gelem. Biasanya senengannya jalan makadam tidak nikmat katanya. Kalau jalan tol tuh kebanteran, tekannya kok tambah cepet. Nah, dia malah menikmati jalan makadam. Analoginya begitu. Gimana dengan hal yang seperti itu mengatasi? Itu karena nanti begini, makanya kita harus paham bahwa di dalam aturan agama itu sesungguhnya mengapa kamu harus pandai-pandai mencari teman, karena kamu akan terkooptasi dengan teman yang dekat dengan kamu. Satu itu, karena banyak nanti pengaruh yang hadir di dalam hidupmu itu, dalam kamu proses mengarungi kehidupan itu, banyak yang mengkooptasi. Mengapa saya dengan bahasa kooptasi? Kooptasi itu bahasa enaknya kamu akan terpengaruh, dicaplok kamu. Nah, atau bahasa yang enak dikup. Nah, terutama gini, kamu akan bisa dikooptasi pemikiranmu itu oleh dogma yang telah kamu terima itu tadi. Terus habis dari dogma nanti kamu didoktrin lagi. Nah, terus kalau tidak gitu nanti lingkunganmu yang membentuk kondisi itu. Terus nanti kamu akan terbentuk dari apa yang kamu ini selama ini menjadi literatur dalam hidupmu itu yang kamu baca itu. Makanya bagaimana Al-Quran itu Zahru Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu bukan bahasa saya semata-mata, tapi sesungguhnya Al-Quran memang seperti itu. Makanya harus kamu yang ikut ke dalam Al-Quran itu. Jangan Al-Quran kamu paksa dalam dirimu, bukan Al-Quran yang harus mengikuti kemauanmu, tapi kamu harus mengikuti aturan Al-Quran itu. Itulah Al-Quran yang ini menjadi suci, bisa mensucikan dirimu itu, gitu loh. Karena apa? Itu handbookmu sendiri, tulisanmu sendiri, dalam dirimu sendiri, gitu. Oke pemirsa, Nur, petunjuk kecerdasan. Biar sama opini kita dengan apa yang dikasih tahu oleh Kang Teddy, karena Kang Teddy berdasarkan Al-Quran. Apa sih Kang yang dimaksudkan Al-Quran itu bisa mensucikan diri? Itu contoh konkretnya seperti apa? Contoh konkretnya begini, kamu itu secara naluri, namanya manusia, itu pasti mencari sesuatu yang paling mudah bagi kita. Bagi kita contohnya, banyak nanti saya contohkan yang konkret ya. Artinya gini, naluriahnya manusia itu tidak mau dikasih tanggung jawab, pengen enak-enakan. Banyak contoh kasus, kita punya anak kita itu ternyata dia saat itu suka main gitar lah taruhlah, atau main game dengan HP-nya. Kita panggil, dia punya instrumen dengar yang ternyata tidak tuli. Si A, anak kita taruhlah namanya Bar, G Pak, dia jawab karena instrumen dengarnya ada gelombang suara, dia bisa menangkap. Dengar, G Pak, emangnya Bapak ini bantu Bapak dengan pekerjaannya Bapak ini, Bapak butuh bantuan. Tapi karena dia keasikan main gitarnya, dia keasikan main gamenya, maka tidak mengikuti apa yang diperintahkan bapaknya. Dia mengikuti nalurinya karena cinta dengan ini. Jadi omongan bapaknya itu diabaikan. Contoh kasus lagi di kenabian Nabi Adam ya. Nabi Adam saat itu mendengarkan, Dam, kamu tak pesan di Jannatul Ma'wa ini semua bisa kamu lakukan, terserah kamu. Tapi satu loh yang kamu ingat. Apa? Kamu jangan sekali-kali mendekati buah kulti ini. Maka kalau kamu mendekati buah kulti ini, kamu nanti terusir dari situ. Artinya kamu nggak sadar, downgrade itu nanti jadinya. Lah terbukti apa? Saat si Nabi Adam ini dipesan oleh ayatnya Allah itu, dia lalai dengan ayatnya Allah, mengikuti bujuk rayunya si iblis. Walah, kamu ditipu sama Allah. Kalau kamu nanti tidak makan buah kulti, maka kamu akan kekal di surga ini, di Jannatul Ma'wa ini. Maka makanlah. Justru kalau kamu makan, nanti kamu akan kekal. Kebalikannya Allah itu terhadap dirimu.
Lah, terbukti akhirnya dia melanggar. Artinya apa? Daya dengar dia lebih mementingkan omongannya iblis itu yang dia dengar lepas dari firman-Nya Allah. Akhirnya dia turun karena kesadarannya terlepas. Itulah sesungguhnya, bukan kamu, jangan kamu bayangkan dia turun dari sana diturunkan ke sini, salah. Karena surga Jannatul Ma'wa itu bukan tempat geografis. Nah, terus ayat Quran mensucikannya di mana? Nah, kalau kamu mau nanti kembali ke aturannya Allah, maka kamu kembali lagi derajatmu. Karena kamu ingat, itulah sebetulnya kesucian jiwa. Makanya Al-Quran itu untuk mensucikan jiwa. Mensucikannya bagaimana? Kalau dari dia, contoh tadi saya belum menangkap mensucikannya di mana. Itu kalau melanggar dia yang tahu kita salahnya, Hmm. tahu kesalahannya itu, maka dia akan suci. Itulah kesuciannya Al-Quran. Karena dia kalau tidak kembali ke Al-Quran, dia merasa tidak salah. Oh, gitu. Jadi rasa dia bersalah itu, dia ingat terhadap, oh iya, aku janji diperintah bapakku ini kalau manusia, sebagai seorang anak terhadap bapak. Tapi Adam ini adalah makhluk ciptaannya Allah, si Adam ini. Dengan Allah, dia tidak menggunakan lagi petunjuknya Allah itu, tidak menggunakan lagi ayatnya Allah itu. Yang didengarkan, yang dilakukan saat itu adalah omongannya iblis itu. Makanya dia downgrade. Nah, pengen suci, dia mengingat kesalahannya itu, sehingga tidak akan mengulang itu lagi. Oh, berarti di sini saya kena jebakan. Berarti yang dimaksud dengan Mensucikan. ayat-ayat Allah itu bisa mensucikan Ya. adalah manakala seseorang yang melakukan kesalahan setelah dia membaca ayat-ayat Quran Tidak membaca. Jadi gini, dia sadar telah melakukan kesalahannya itu, jadi tahu dengan salahnya. Setelah tahu dengan salahnya itu, maka dia tidak akan mengulang. Itulah kesucian. berarti di sini universal, artinya tidak harus ayat Quran kalau tidak harus membaca. Artinya kesadaran itu kan muncul ketika dia tahu salah. Iya. Berarti kan tidak harus membaca ayat Quran. Salah, bahasanya jangan tidak harus membaca Al-Quran. Karena alam semesta ini adalah vibrasi Al-Quran itu sendiri. Alam semesta ini, kemasan Al-Quran itu sendiri sebetulnya. Karena ini kaidah-kaidahnya Allah. Jangan ngomong tidak ayat Al-Quran. Tidak ada sesuatu itu yang tidak ayat Al-Quran yang ada di alam sekeliling. Maksudnya Makanya berarti dibuktikan. ayat yang tidak tertulis. Iya, otomatis itu. Tapi kalau kita ngomong itu bukan ayat Quran, salah. Ya. Saya contohkan gini lagi. Orang saat hidup di tengah hutan, dia tidak mengenal kependidikan, bahkan tidak mengenal Al-Quran. Berarti petunjuk kesuciannya dan kebenarannya dari mana? Kalau saya kejar gitu bingung dia nanti. Padahal di situ ada banyak perangkat-perangkat Allah, kaidah-kaidah Allah yang berkaitan dengan alam semesta itu sendiri. Oke pemirsa, Nur petunjuk kecerdasan. Artinya di sini tuh seperti yang diterangkan di awal, pemirsa harusnya Al-Quran itu ada 3. 1, Al-Quran yang ditulis tidak pakai tangan, yang nanti akhirnya ditulis oleh zaman Khalifah Utsman. Iya, Nah, itu namanya Al-Quran Mushaf. Mushaf. Tapi ada juga Al-Quran yang memang sejak awal tidak ada tulisannya, tapi bisa dibaca. Ya. Al-Quran diri. Nah, itu betul. Dan yang ketiga terakhir adalah kalimat yang ada di dalam Al-Quran seandainya 7 laut dan seluruh cabang pohon yang ada di muka bumi, bahkan 7 kali lipatnya tinta dan pena tadi, tidak akan sanggup, tidak akan mampu menuliskan kebesaran Iya. ayat-ayat Terus Allah. saya tambahkan lagi bahwa Al-Quran itu sesungguhnya tidak, makanya dikatakan rahmatan lil alamin ya. Kalau bahasa Inggrisnya universe. Nah, ini tadi ayat ufuknya belum disebutkan, hanya ayat diri dan ayat dalam jiwa. Nah, sedangkan orang yang saya di hutan tadi, petunjuknya apa? Dia pakai alam semesta. Karena alam semesta itu sendiri punya vibrasi keilahian. Apanya? Lah sampai bisa baca rasi bintang itu dari mana? Nah, Itu kan ayat ufuk, ayat alam Ya, semesta. tadi. Sehingga kamu bisa membaca rasi bintang itu. Angin laut, bahwa saya harus melaut itu malam. Kalau pagi saya tinggal pulang bawa oleh-oleh itu. Itu aslinya adalah petunjuk Allah, tapi berupa alam semesta. Ini harus disadari. Nah, itulah Kalau yang kamu tidak dimaksud. tahu seperti itu, kamu tidak bisa mensucikan dirimu selamanya. Lah orang yang di tengah hutan petunjuknya apa?
Kamu di sini beruntung ada HP. Orang yang di tengah hutan, sinyal pun tidak ada, bahkan HP tidak ada. Dia tidak disentuh oleh teknologi. Makanya orang-orang dulu itu petunjuknya apa? Ya alam semesta itu dengan matahari, dengan bulan, sehingga bisa menentukan waktu. Itu. Nah, itulah pemirsa Nur, petunjuk dan kecerdasan. Jadi ada Al-Quran Mushaf, Ya. ada Al-Quran diri, dan Al-Quran yang Alam alam semesta. semesta yang 7 laut dan 7 bumi yang apabila dituliskan tidak cukup untuk menembus kebesaran Betul. Allah. Di 3 pemirsa Al-Quran itu. Selama ini kan kita taunya Al-Quran itu satu saja. Iya. Nah karena satu saja, maka dimensi kita melihat itu cuma satu sudut. Padahal cara kita memandang alam semesta ini termasuk diri kita itu minimal 2 dimensi, di dalam diri dan di luar diri. Boleh, Nah, boleh. minimal 2 dimensi. Tetapi apabila kita gunakan instrumen yang ada di dalam diri, maka di situ ada 4 instrumen. Nah, Kelengkapan. jadi 2 ditambah 4 sudah 6 instrumen. Kurang 1. Karena segala sesuatu itu mesti 7 untuk sebuah kesempurnaan. Remaining sistemnya itu. Nah, Remaining sistemnya itu. Cuma begini pemirsa, ini akan saya pertajam lagi. Mengapa dalam ajaran Islam itu makanya jangan sampai nyun sewu ya, saya tidak menafikan ajaran yang lain. Karena semua itu berproses dan semua ajaran itu secara alamiah nanti menuju ke nur. Makanya dari bahasa naluri menjadi nurani ini adalah berproses. Makanya saya selalu ngomong, tidak ada sesungguhnya pengajaran yang paling detail, yang paling teliti, yang paling sistematis, pakai metodologi kejiwaan, itu Al-Quran. Contohnya gini, makanya kalau kita fikroh tidak bisa kan, karena agama tidak seperti itu. Yang mengfikroh itu karena kamu membaca, menulis, pengen menerangkan tulisanmu ini kepada sebuah audiens. Contohnya gini aja, makanya kadang orang ngomong, orang itu agama yang paling rendah adalah harus mengenal tentang syariat. Setelah syariat maka akan ada jalan yang kamu temukan dengan syariatmu itu. Setelah itu mengenal dengan hakikat, setelah itu makrifat. Lah ini kan berarti di fikroh kalau saya ngomong. Padahal tidak bisa seperti sampean contohkan sendiri tadi omongan sampean. Itu kan kontradiktif dengan omonganmu sendiri. Taruhlah toh gini, contoh yang paling enak aja. Di depan saya ada pohon mangga. Apakah kamu bisa ngomong mangga itu hanya rantingnya? Ataukah kamu ngomong mangga itu hanya akarnya, daunnya, batangnya, dahannya, kembangnya, atau buahnya aja? Kan tidak bisa. Kalau kamu potong-potong tidak menjadi satu buah kesatuan yang utuh pohon mangga itu. Clear apa enggak di sini artinya? Itu yang harus kamu sadari sejak awal, dalam dirimu juga seperti itu. Lah itulah kamu nanti bisa membaca ayatnya Allah sehingga menjadi petunjuk dalam dirimu itu. Jadi jangan kamu potong-potong. Kamu ngerti akar pohon mangga sudah ngomong mangga. Kamu baru tahu dahannya mangga, ngomong mangga. Itu nanti yang carut marut. Karena mangga harus kamu lihat satu kesatuan utuh. Pohon mangga, nanti baru bisa ngomong ini mangga gadung, ini apa mangga arum manis atau mangga apa. Tapi kalau kamu potong sebagai akar, sebagai pohon, dahan, daun, bunga, buah, bingung orang nanti. Karena banyak sekali di situ complicated. Lah, kelengkapan itu sesungguhnya harus kamu pandang secara utuh. Setelah kamu ngerti secara detail utuh, maka disitulah kamu nanti hidup di makrokosmos, tapi kamu sendiri mikrokosmos. Nanti akhirnya ada relevansi, korelasi yang sangat erat di situ. Makanya mengapa di situ nanti ada hubungan, keterhubungan itu. Kalau tidak bisa, karena akan terputus pasti. Itu loh. Makanya saya selalu ngomong, saat kamu membicarakan Al-Quran, kamu selalu membawa fikroh. Kamu membawa Al-Quran, kamu bagi-bagi seperti itu, selamanya akan terbagi sudah. Padahal kamu tidak bisa utuh. Itulah nanti di Islam namanya fisil mikafah itu.
Karena antara petunjuk, antara Bayyinah dan Furqan ini tidak bisa kamu pisahkan. Gitu loh. Karena itu kelengkapan yang utuh. Sehingga artinya apa? Dia bisa universal. Artinya gini, ilmu agama itu interdisipliner. Kamu pandang dari kacamata ilmu apapun, masuk dia. Tapi kalau scientific, maka dia disipliner sifatnya. Hanya bisa dipandang dari ilmu itu sendiri. Contohnya matematik. 2 kali 2 adalah 4 jawabannya. Kamu jawab lain, tidak bisa. Tapi di ekonomi tidak bisa seperti itu. Apalagi di marketing. Karena 2 kali 2, kalau bisa 1 miliar, jos itu marketing. Ini terbukti apa enggak? Itu loh maksud saya. Kamu harus ngeh ke sana. Metan itu piye kalau kamu tidak pakai Al-Quran? Karena Al-Quran meliputi atas bawah, kanan kiri, depan belakang. Makanya Ka'bah itu kudus. Itu makanya monggo, ayo membuka cara berpikir kita. Makanya orang kena satu cobaan tentang anak taruhlah, atau tentang hutang aja lah. Kita ngaji Quran tahu-tahu kartu kredit nagih, jibek sudah. Kamu suruh pinter Quran tidak bisa. Inilah korelasinya. Al-Quran sebagai penenang dirimu, Al-Quran sebagai menzakati jiwamu. Itu di mana letaknya? Kalau kamu gitu aja sudah jibek. Karena kamu dikasih rasa di sini, itu jumlahnya 9 oleh Allah. Jadi kamu harus bisa merasakan semua rasa yang ada di alam semesta ini. Karena seluruh alam semesta dan penciptaannya dan makhluk yang ada di dalamnya adalah merupakan tarian simfoni yang indah dari Sang Khalik. Tidak ada batalnya. Dan itu semua ada korelasi yang luar biasa. Saya contohkan kasus lagi yang jelas. Saat kamu ngerti terang, karena kamu sudah menghadapi gelap. Kalau kamu selamanya tidak menemukan kegelapan, maka terang kan nggak akan kamu dapatkan. Lah untuk membedakan itu apa? Disitulah sesungguhnya ada yang namanya Al-Quran sebagai zakat itu tadi di situ. Saat kamu sudah bisa membedakan antara gelap dan terang, tapi kan kamu harus merasakan gelap dan juga harus menemukan terang. Gelap saya omong rasa ya, tapi harus menemukan terang. Bahasa saya beda loh ya. Ini kamu juga harus mikir, ngopo tadi gelap dirasakan tapi menemukan terang, karena kamu bisa mensucikan itu tadi. Selama tidak mensucikan, maka tidak akan menemukan terang gelapmu ini. Akhirnya kamu jibek-jibek aja, bisa ngendat akhirnya gitu loh. Karena sudah terbukti dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Lah kamu biar nggak seperti itu gimana? Ya dari gelap sudah kamu rasakan, bagaimana kamu menemukan terang itu? Pemirsa, nur, petunjuk, kecerdasan. Jadi perlu pemirsa pahami, ketika Kang Teddy itu berbicara mensucikan atau menjakati, berarti bahwa Al-Quran itu kalau di dalam diri sadar atas kesalahannya Dan sehingga dia ngerti. memperbaiki. Betul. Nah, itu namanya mensucikan. Ya. Tapi manakala Kang tadi ngomong menjakati, contoh kalau tadi dicontohkan cabai. Nah, cabai itu baru disebut menjakati ketika cabai itu saya gigit pedas. Nah, baru cabai itu buat saya dia menjakati dirinya cabai itu. Betul. Kalau Benar, di benar. manusia, Analoginya benar. kalau di manusia, saya menjakati diri saya yang sederhana aja pemirsa. Orang-orang tua kita bilang, kalau kita di jalan menemukan duri atau paku, kita buang, kita pindahkan. Nah, itu kita sudah menjakati diri Benar. kita. Itu contoh yang konkret. Itu contohnya yang dimaksudkan tadi itu menjakati. Tapi contoh kalimat mensucikan bahasanya Kang Teddy adalah manakala misalnya saya nih tadi berbuat salah dengan si A, akhirnya saya di rumah saya pikir, waduh, ngopo aku mau ikut nyeneni si A. Akhirnya aku balik ke si A sepurone ya, aku mau emosi, kamu sampai tak seneni sepurone. Tapi sambil ngomong saya sepurone secara lisan, saya juga bawa manis-manisan buat ngadem-ngademi tak ngono martabak. Ya sudah mensucikan, menjakati lagi. Kira-kira Ya. begitu Kang Teddy ya. Gini, nanti bedanya bahasa zakat dan sedekah.
sahabat itu zakat, maaf ya, kadang kami solo. Jadi zakat itu imaterialnya, zakat itu kemanfaatannya, zakat itu energinya. Tapi kalau sedekah itu materialnya. Makanya dalam takaran kamu mencari rezeki, kalau bisa dinilai 1 juta atau ngopeni kambing atau sapi sudah 1 tahun penuh, maka dizakati. Zakatnya itu sesungguhnya imaterialnya itu, karena sudah pada takaran tertentu yang dianjurkan dalam petunjuk itu, itulah. Nah, makanya akan kamu lakukan zakat itu. Lah menjadi fitrah itu kan kembali kesucian sebetulnya. Kamu kembali ke bayi itu loh. Fitrahmu itu karena kamu ngalami, semua yang hidup ini ngalami. Siapa yang tidak ngalami bayi kan tidak ada. Semua nyatanya sudah ngalami. Tapi menempatkan antara zakat dan sedekah dia akan bingung. Karena sedekah ini menyentuh ke materialnya. Makanya sedekah itu bentuk material sebetulnya. Tapi zakat ini sesungguhnya apa? Karena setiap yang kamu dapatkan itu sesungguhnya ada material dan imaterialnya. Saya contohkan rokok aja. Rokok itu coba saya kasihkan sampean gini. Nggak usah kamu rubah rokok ini bentuknya seperti ini. Kira-kira bisa kamu nikmati tidak? Nah, saya ngomong bohong apa enggak ini? Ayo buktikan ke siapapun. Rokok ini saya kasihkan kamu, tapi tidak kamu rubah. Tetap seperti ini kamu pegang. Kamu sedot gitu. Kira-kira orang ngomong gini orang itu. Dikasih rokok kan mestinya kamu rubah. Bentuk perubahannya apa? Kamu sumet, kamu sedot. Itulah bentuk perubahan yang imaterialnya ini harus kamu dapatkan. Itulah perubahan. Dan itu butuh katalis, tidak sekedar fasilitas. Semua yang ada di alam semesta, semua dikatalis. Bukti lagi, air semua dari mana asalnya? Dari gunung. Muara akhirnya di mana? Di laut. Ya apa enggak? Lah, sebetulnya makanya saya ngomong, ada 4 unsur yang tidak bisa dirubah karena ini kekekalannya Allah. Bakoknya Allah di sini. Air, udara, api, tanah. Makanya kalau ada air dari manapun bentuknya, muara akhirnya adalah di laut. Tapi air kamu sendiri punya air kencing, punya air keringat. Ada air pecren, ada air sapi tank. Begitu sudah masuk ke laut, maka dia apakah ada sebutannya? Air kencing itu air kolam, itu air pecren. Kan tidak. Menjadi air apa akhirnya? Air laut. Semua akan menyebut itu air laut. Siapa yang bisa artinya mendebat, artinya menfeedback saya? Gak iso Pak Teddy. Coba suruh sini orangnya. Nah, pemirsa, nur, petunjuk, dan kecerdasan. Jadi, saya ingin memberitahu pemirsa, ada pergeseran. Kalau Qurannya tidak bergeser, pikiran kita yang bergeser. Kalau dulu kita nun jauh di sana, dengan gaya cara pikiran Kang Teddy menyampaikan Quran itu, yang jauh itu kita tarik untuk mendekat. Tidak semudah yang saya omong ketika yang di sini kita tarik ke sini, tidak semudah itu. Walaupun magnetnya ini powernya 1000 watt untuk menarik kamu dari sini, kalau ini plastik tidak akan tertarik, karena yang bisa ditarik oleh magnet harus Fe. Ya. Nah, jadi pemirsa ya, selama diri pemirsa belum sadar dan belum pernah terjaga, tidak akan pernah tertarik. Tapi manakala pemirsa memang berniat mencari di mana Tuhan, di mana Allah, yang selama ini bingung, tonton terus NPK, Nur Petunjuk Kecerdasan. Karena kami akan mengupas dengan cara yang berbeda dari yang selama ini pemirsa dapatkan. Contohnya saya juga tidak pernah tahu yang namanya mensucikan, yang namanya menjakati, itu baru di sini. Karena selama ini yang saya bayangkan, mandi itu ya sudah suci, berwudu itu ya sudah suci. Ternyata itu hanya mensucikan dalam arti membersihkan kotoran di secara materialnya yang ada di luar, di fisik, tangan. ya. Di manakala saya berpikir bagaimana dosa diampuni, bagaimana sebuah kesalahan dimaafkan,
bagaimana sebuah perbuatan itu dimaafkan kalau kita tidak dapat maaf dari si pemberi yang kita buat salah? Sampai mati gak bakal bisa menyelesaikan kesucian itu. Tapi setelah saya pikir, oh iya juga, masuk juga. Berarti selama ini yang saya dapatkan tentang Quran itu terlalu jauh. Artinya saya tidak mengatakan saya menyimpang, tidak, saya lurus-lurus saja. Tapi garis lurus saya ini dengan Quran ini kejauhan. Akhirnya saya mencoba merubah FVC tadi menjadi FE. Saya kembalikan bahwa diri saya terdiri dari tanah, air, api, dan udara. Maka ketika itu saya dapatkan dalam hati saya merenung, saya berkholwat, kalau boleh pakai bahasanya Al-Quran, berkholwat, merenung. Merenung itu berarti ke dalam diri. Aliran. Makanya disebut aliran. Ada aliran sesat, ada aliran yang lain-lain. Oh, ketika di dalam diri kita ada aliran sesat, bawaannya ya ke yang tarikan sesat itu. Tapi manakala kita mulai menyadari kan tuh kalimatnya berarti sadar, dar di sini. Oh iya, opo nggak ngene. Nah, itu karena strom aliran tubuh. Syaratnya satu pemirsa, ojo mangan wae wong. Begitu kebanyakan makan punya orang, ke bawah aliran orang itu. Gimana kan? Jadi gini, sesungguhnya kalau kita, makanya saya sejak awal bahwa sepurane, maaf ya pemirsa, artinya gini, saya pengen membahas tentang ketuhanan, ketauhidan itu tidak dengan aturan yang sangat membatasi diri kamu, karena nyatanya Allah itu dengan dirimu selalu bersama. Kalau tidak bersama, makanya saya kemarin sering ngomong, saat seperti ini rokok jadi nikmat, ini karena kita masih bisa menghirup dan menghembus. Makanya kodenya juga O2. Logik apa enggak ini? Apa saya godak adik gadok, otak adik gadok? Kalau orang Jawa sering ngomong kamu otak adik gadok. Kalau otak adik gadok gini, O2, oksigen, itu kodenya kan O pangkat 2. Ayo orang kimia, kamu bawa ke rumah saya. Artinya O2 itu tidak hanya sekedar kamu hisap, enggak kamu keluarkan, mati kamu. Hebatnya Allah di situ dan kamu enggak pernah mikir itu. Makanya O2, artinya aktivitasmu harus selalu ada hisap, menghirup, menghembus. Tapi kalau kamu dulu itu hidupmu hanya sekedar menghisap, mungkin nggak O2 kodenya. Sama Allah mungkin di kode lain. Tapi kenyataannya tidak. O2 itu kodenya apa? Ayo, kita ngomong sadar loh ya. O pangkat 2. Artinya berarti untuk kamu hidup, ya hisapen, ya tokno. Dan itu kamu sadar enggak? Makanya saya mengapa membahas ketauhidan ini dengan sangat santai. Karena Gusti Allah pol kasih sayangnya sama kamu. Tidak membatasi dengan aturan. Sakarmu, pilihanmu, nek we jajal. Kalau gini, sekali tempo buktikan kamu tidak usah sholat, tidak usah puasa, tidak usah apapun. Kira-kira kamu setiap persoalan hidup dientaskan oleh Allah apa enggak? Kalau belum saatnya kamu diwafatkan, maka kamu tetap hidup. Buktikan itu sekali tempo. Seperti hewan aja. Kamu tetap hidup. Itulah bukti Gusti Allah jadi gak gaya aturan sing angel kamu. Karena itu terpatri dalam dirimu, dalam penciptaanmu itu sendiri. Sekarang gini, tak contohkan lagi CN. Gusti Allah itu kurang luasa sing opo nek sampai. Nyatanya sampai detik ini saya iso rokok. Sampai mun saya iso mak. Saya bukan mungkin, tapi ini untuk pembelajaran. Apakah kamu merasa kesulitan dan mengeluarkan apa yang kamu dapatkan itu tadi? Tidak. Kesulitan apa kamu dengan hidupmu itu? Sudah difasilitasi. Bumi ini digelar. Waktu kamu tidak beli. Kok rumongso gak duwe waktu? Sesok isuk kamu menghadapi pagi. Siang menghadapi siang. Sorenya menghadapi sore. Malamnya menghadapi malam. Kurang apa? Terus kok kamu berhitung, aku tak sholat ben entuk pahala. Aku nek bar sholat lomo golanya kok. Karena wis nuntas nih kewajibanku. Salah. Allah tidak seperti itu. Makanya ketauhidan jangan berhitung sopan santun gini.
Allah tidak butuh sopan santunmu. Jungkir walikon jengkingo terserah, tidak masalah. Aku pengen membuktikan seperti itulah Allah. Tapi ya ngono ya ngono ning ojo ngono. Itu kalau orang Jawa. Makanya saya kadang bahas gini, ngapain harus merokok? Ya sesantai mungkin. Biar kamu punya kesadaran kehadiran Allah itu tidak harus dengan ritualmu yang daki-daki. Makanya saya sampai mencontohkan, ndah kaya apa wong sing ning Afrika di pedalaman. Dia dapat petunjuknya Allah dari mana? Itu kan harus kamu sadari. Dan ternyata apakah di sana tidak ada kebaikan? Ada. Jangan kamu kira tidak baik orang sana. Sama dengan seperti ini pemirsa. Nur petunjuk kesejahteraan, nur petunjuk kejahteraan, nur petunjuk kecerdasan NPK. Apa yang harus masuk surga itu orang yang sudah naik haji? Kan repot, ini sehingga duit piye? Seandainya yang masuk surga itu harus haji. Orang yang sudah haji. Nah, atau yang masuk surga itu orang yang sudah bayar zakat atau yang sedekahnya banyak, yang berilmunya banyak memberi. Lah terus dua ilmu masuk surga piye? Tambah ngeluh. Terus saya contohkan, kalau segala sesuatu itu kamu kaitkan dengan ritual. Terus wong sing bisu gak tau iso muni Allah, gak tau iso muni la ilaha illallah. Gimana? Keadilannya Allah nek aku ngomong la delin jenengan endi Gusti, nyatane enek wong bisu. Enek wong budek, enek wong lumpuh gak iso apa-apa gur matang-matang. Dia bagaimana harus melakukan sholatnya? Saya ngomong yang ritus. Coba kamu jawab. Apakah dia tidak punya surga? Buktinya dia punya bahagia di dalam dirinya, itu surga. Karena surga tidak mengenal geografis. Surga itu di dalam jiwa, menyentuh kejiwaan. Kan lucu akhirnya kamu menerangkan tentang surga, menerangkan tentang Islam. Kenyataannya ada orang yang bisu apa enggak? Apa orang bisu itu? Tunawicara. Dia nyebut Allah gimana? Dia melafazkan la ilaha illallah dan syahadatnya gimana? Yo, dia pakai apa istilahnya? Bahasa apa? Kode. Mumpung Kang Teddy baru nyebut syahadatnya gimana? Saya langsung ingat. Rukun Islam yang pertama kan membaca syahadat. Iya. Syahadat secara lisan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Iya. Artinya sudah sama-sama tahu aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan aku bersaksi, nah ini ada dua nih versinya. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Iya. Nah, Muhammad ini kadang-kadang yang umum kita ketahui adalah Muhammad yang pernah lahir di Arab, yang asalnya Ahmad. Iya. Tapi ada versi yang lain yang mengatakan Muhammad itu sebenarnya ya dirimu itu Muhammad. Nah, itu gimana itu Kang? Sebetulnya begini, jangan ngomong dirimu itu Muhammad salah. Karena tidak ada padanan Muhammad terhadap makhluk lain. Makanya saya ngomong, kenabian kerasulan itu ada bahasa arsalah dan ba'atsna. Dan itu nanti dipatroh oleh Allah. Istilahnya dipatroh itu di apa ya? Tetapkan, dinas harus begitu. Ditetapkan dan dipantek bumi lah, palinggian. Dijerak kayak gunung ditancapkan itu palinggian. Jadi setelah itu tidak ada kenabian dan kerasulan. Bohong kalau sampai detik ini orang masih ngaku sebagai nabi dan rasul, itu bohong. Karena sudah tidak ada lagi itu sudah dipatroh oleh Allah. Makanya istilahnya memang sudah dikunci. Setelah itu terus ada apa kalau tidak ada kenabian kerasulan, padahal tetap ada utusan. Nah itulah nanti utusan setelah kenabian dan kerasulan ini menjadi al-ulama'u warasatul anbiya. Artinya apa? Ulama itu orang yang mewarisi ilmunya para nabi dan para rasul. Lah ilmunya apa? Karena Al-Quran itu sendiri. Artinya bukan terus aku sebagai Muhammad, bukan. Tapi di mana kamu bisa mengikuti apa yang telah dirisalahkan oleh Rasul dan Nabi, itulah kamu nanti dikatakan namanya manusia yang muhsini, manusia yang mukhlisi. Kesana arahnya. Karena kenabian kerasulan ya tetap kenabian kerasulan. Nah, itu nanti kamu mendapatkan Nur Muhammad itu.
Gitu loh. Akhirnya kamu bisa bilang nur ala nurin. Makanya ada syamsu. Nah, itulah ada lagu. Nah, disitulah. Karena kamu tetap membedakan bahwa kamu bukan itu. Saya contohkan lagi gini. Ada air laut, kamu bawa ke sini, satu gini aja. Mewakili laut apa enggak? Iya. Iya. Tapi boleh nih ngaku laut? Iya. Enggak boleh. Ya seperti itu, sedemikian juga kamu. Oke pemirsa, Nur petunjuk kecerdasan. Kita break dulu.